Nah, untuk user interaction di sini dibagi menjadi dua, ada level interaksi dan model interaksi. Nah, yang pertama adalah level interaksi. Untuk level interaksi ada pasif, ada reaktif, ada proaktif, dan ada resiprokal. Nah, untuk pasif ini hanya berupa visualisasi. Contohnya yaitu ada Dona, hotspot gratis, gambar rekam medis, dan lain-lain. Nah, untuk reaktif adalah interaksi yang bersifat terbatas. Contohnya adalah fungsi pada scroll pane web browser. Yang ketiga itu proaktif. Untuk proaktif, interaksi yang bersifat proaktif ini berguna untuk membuat jalur penyeleksian. Contohnya adalah tombol button dan menu. Yang keempat adalah resiprokal. Interaksi yang bersifat informasi, pembuatan pada pemakaian merupakan definisi dari resiprokal. Untuk contohnya adalah tampilan halaman about dan informasi link menuju web. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Karisma Yunitra. Saya Karisma Yunitra, NIM 1181029, akan melanjutkan dari slide teman saya. Di sini ada model interaksi. Model interaksi ini terbagi, dia memiliki tiga model, yaitu navigasi. Navigasi ini maksudnya memilih jalur yang diinginkan oleh seorang pemakai. Contohnya tombol pada HP atau PC kita. Kemudian ada perancangan. Perancangan ini adalah pemakai dapat memodifikasi gaya visual dari presentasi. Contohnya warna, volume, audio, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah bioskop. Bioskop ini maksudnya pemakai dapat mengontrol untuk keseluruhan. Contohnya pada pemutaran video kita dapat play atau stop begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isu Arsitari, NIM S1181011. Nah, di sini saya akan menjelaskan di slide ketiga tentang level interaksi. Yang dimana interaksi manusia dan komputer ini memiliki 3 level. Yang pertama itu text level, yang kedua dialog level, yang ketiga level input atau output. Dimana text level ini pengetahuan user terhadap task domain dan komputer merepresentasikan task domain yang diinginkan oleh user. Nah, yang kedua dialog level, di mana pengetahuan user dalam berbahasa yang bisa dipahami komputer dan komputer bisa mengerti dengan bahasa atau perintah yang diberikan manusia sehingga terjadi interaksi yang baik. Dan yang ketiga level input atau output. Pada tingkat ini input yang diberikan oleh manusia ke komputer melalui peranti masukan sehingga manusia dan komputer dapat berinteraksi dengan baik. Begitu juga dengan output yang diberikan. Nah, slide selanjutnya saya persilakan kepada rekan kelompok saya. Iya, saya akan melanjutkan materi yang dibahas tadi. Nama saya Muhammad Zatul Musin, NIM S1181059. Di sini saya akan menjelaskan level interaksi. Adapun level interaksi secara umum itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur komunikasi antara user dan sistem. Sedang menurut para ahli itu, Herman Dwi Surjono menyatakan level interaksi ialah suatu multimedia pembelajaran interaktif yang menunjukkan beberapa aktif pengguna dalam berinteraksi dengan program. Perkenalkan, nama saya Molir, NIM S1181013. Model interaksi. Pengertian dari interaksi sendiri adalah komunikasi antar user dan sistem. Sedangkan maksud dari model interaksi ialah tentang apa yang diinginkan user dan apa yang harus dikerjakan oleh sistem. Model interaksi membantu kita untuk mengerti apa yang terjadi antara pengguna dan sistem. Dialog antara manusia dan sistem dipengaruhi oleh bentuk interface.
Kemudian melalui interaksi memahami bagaimana manusia berperilaku dan sistem komputer bekerja sehingga terjadi interaksi yang lebih baik. Itulah akhir dari materi atau akhir dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.